Di Cau 5, terima kasih udah percaya aku sebagai komite di Cau 5. Dan kita harus bangga guys karena kita udah selesai Cau 5 yang padat dengan baik. Pesan, kita di PPA tinggal 1 Cau lagi. Semoga lancar dan tetap semangat, dan semoga kita bisa jalin hubungan lebih erat lagi. Cau 5 melelahkan karena tugasnya tuh banyak banget. Tiap minggu ada aja tugasnya, kayak padahal satu tugas tuh belum selesai tapi udah muncul tugas yang lain. Terus habis itu juga kita dapat SPM, kita tiap minggu harus ngerjain case, tiap minggu harus kerja kelompok, dan kadang kerja kelompoknya itu nggak cukup cuma sehari aja, kayak hari ini kerja kelompok, terus besok kerja kelompok lagi, besok kerja kelompok lagi, belum lagi kerja kelompoknya sampai malam, yang itu lumayan capek sih. Belum lagi untuk besoknya, materi besoknya kita harus pelajarin juga, harus kita baca, terus juga ikut kelas malam kayak gitu, kelas Atma Jayanya. Karena kemarin juga sebenarnya kan kita sempat telat itu kan mulainya, harus ngatur kelas pengganti, nyari waktu yang cocok itu lumayan susah sih, karena kan kita juga ada ujian-ujian dari mata kuliah yang lain gitu. Kayaknya juga semua merasakan sih kayak gitu. Senang karena ternyata tidak semenakutkan itu. Terus teman-temannya juga baik-baik semua. Aku merasa sangat terbantu sama teman-teman pengurus yang lain. Jadi pokoknya overall senang. Cau yang berat, perjalanannya panjang, ya melelahkan. Tapi ya mungkin memang kehidupan kan gak selamanya baik. Jadi ya it's okay gitu. It's not a good Cau, tapi ya pesannya tetap jadi 49 yang kayak sekarang, gak pernah berhenti berjuang dan gak pernah menyerah meskipun kita udah secapek apapun. Tapi aku percaya sih apapun tantangan yang dikasih ke kita pasti bisa menjalaninya bersama-sama. Menurut aku, Cau 5 ini benar-benar Cau yang paling menguras tenaga, terus juga menguras emosi juga, karena kita harus kuliah dari Senin sampai Sabtu. Yang Sabtunya itu kita dari pagi sampai sore. Cau 5 itu 4 bulan paling absurd yang pernah gue jalanin. Kesannya di Cau 5 ini hektik banget ya bun. Pesannya, semoga kita di Cau ke depan nanti tetap bisa saling menjaga satu sama lain dan tetap saling mengulurkan tangan untuk membantu satu sama lain. Kesannya itu yang pertama pasti mustahil, kayak udah banyak banget dengar dari kelas kalau misalnya itu berat banget, kayak mustahil aja gitu buat melewatinya. Cuma puji Tuhan kita udah selamat, udah kayak katanya Jess, udah gak apa-apa, gak semangat asal selamat. Jadi ya puji Tuhan udah selesai. Pesannya semoga kita tetap bisa selamat. Tinggal 1 Cau lagi menuju garis finish, udah beneran kelar. Ya masih ada UJT sih, tapi ya semoga kita lancar-lancar aja. Terima kasih teman-teman sudah bisa bertahan hingga Cau 5 yang hektik ini, yang tiap minggu itu selalu ada tugas, dari tugas yang ringan hingga tugas yang berat, itu selalu ada. Pesan saya, kita kan sudah lewati 5 Cau barengan, sudah lewati berbagai suka dan duka juga. Nah, untuk 1 Cau terakhir, semoga kita bisa lebih suportif, bisa saling dukung satu sama lain, tidak hanya di BPA tapi juga di dunia kerja. Dan tentunya kita juga harus bisa saling bantu dan ngerti satu sama lain. Pesan-pesan untuk Cau 5 tuh susah, lagi tugasnya banyak, terus mepet-mepet deadline-nya. Tapi nggak kerasa, soalnya kayak tiba-tiba udah selesai aja gitu. Ada dipanggil Bu Ansela tiba-tiba, ujian Pak Hartoko, kuis pajak sama Pak Yudi, setiap pertemuan, Atma Jaya yang 3 matkul, ngakak waktu pertama kali Pak Vian masuk kelas kita. Setiap hari Rabu kita SPM itu tidak terlupakan karena
nggak tahu ya, tiap SPM tuh kayak deg-degan aja rasanya. Padahal udah belajar, udah ikut kelas malam, tapi tetap aja waktu SPM tuh tetap deg-degan, kayak tetap nggak siap aja rasanya. Terus kalau udah mulai tuh rasanya ngeblank, nggak inget apa-apa. Jadi ya takut kalau misalnya kena panggil terus nggak bisa jawab. Pas kayak misalnya ada dosen yang mulai nanya kayak ini siapa ya yang nggak ada atau siapa yang kurang, terus nggak tahu sih, kalau aku kayak langsung deg-degan sendiri, terus kayak buru-buru nyari kan di partisipannya gitu, ini siapa ya yang nggak ada, terus kayak langsung kalau misalnya udah ketemu baru nge-PC anaknya, kayak gitu sih salah satunya. Pelajaran metodologi penelitian, bener-bener berharap kalau mata kuliahnya bisa ditarik, tapi ternyata udah nggak bisa. Itu sih bener-bener nangis dan rasanya kayak udah nggak pengen kuliah lagi di PPA. Waktu kita lagi sibuk-sibuknya banget, itu kita lagi banyak tugas, harus ngerjain case SPM setiap minggu, terus harus siapin buat presentasi tiap kelompok. Habis itu juga kita harus jalanin kelas pengganti. Itu menurut aku memorable banget dan itu menguras tenaga dan emosi banget. Ketika kita berdebat dengan dosen, itu waktu kita dikasih banyak banget tugas, terus kita semua pada ngomel-ngomel dan akhirnya grup kelas tuh rame. Itu seru banget bacain grup kelasnya. Kalau misalnya dosen udah mulai manggil, iya Natasha Bintang gitu, itu udah nggak ngerti lagi. Apalagi kalau misalnya pelajarnya Bu Ansela, ya siapa yang nggak panik kalau misalnya dipanggil. Kelompoknya juga dipanggil juga pasti panik sih. Tapi mungkin karena itu menurutku Bu Ansela jadi dosen favorit sih. Bukan kayak favorit sih, tapi kayak memorable gitu loh. Kayak yang paling berkesan menurutku di Cau 5 ini Bu Ansela. Kayak ya emang sih bakal bikin deg-degan, tapi malah menurutku dengan adanya sistem dia ngajarnya kayak gitu tuh malah buat aku lebih semangat aja gitu buat belajar. Itu waktu tiba-tiba dipanggil Bu Ansela tentang suruh sebutin karakteristik, terus gak ada yang mau maju, terus akhirnya aku yang kena. Momen pas kelas malam SPM yang awalnya itu partisipannya rame banget, tapi makin lama makin sepi dong. Dan juga pas pelajaran metolit yang baru pertemuan pertama saja sudah jelasin yang berbelit, kayak mau persiapan buat skripsi gitu. Ampun dah. Bu Ansela, dan of course Pak Buas. Bu Leni ya, karena Bu Leni kan asik, nggak yang dari awal sampai akhir cuma ngejelasin materi, tapi dia juga ngajak kita ngobrol, terus habis itu dia juga cerita supaya kita tuh nggak jenuh gitu. Terus Pak Buas, soalnya dia menurutku baik banget sih. Jujur kalau misal aku pribadi nggak ada yang bener-bener favorit, karena kayak tiap dosen tuh kayak beda-beda gitu kesannya ke aku pribadi. Tapi kalau misal sama Cau 5 kemarin yang paling sulit untuk dilupakan mungkin yang ngajar Rabu pagi kemarin. Karena kayak kalau pelajarannya dia tuh kayak langsung deg-degan sendiri, terus kayak takut gak bisa jawab atau apa gitu. Sampai sekarang masih Polka. Itu Bu Leni. Jelas, Pak Buas. Ini udah pasti Bu Leni. Bu Ansela. Pak Buas, Bu Leni, dan juga Pak Andang, karena tidak pernah kasih tugas dan juga sabar banget ngajarnya. Pastinya Pak Buas karena santuy pol. Distinktif. Meresahkan mungkin ya. Mantap. Stressful. Itu mantap banget. Gokil. Gokil banget bahkan. Gitu dong. Stres, capek, terus satu ungkapan yang bisa dikeluarin cuma hela napas aja gitu. Luar biasa. Capek banget nih, bener-bener Cau tercapek. Bye bye. Di satu Cau akhir ini, semoga kita bisa lancar sampai kelar PP Antar. Semua anak-anak 49 akur, nggak ada yang satu sama lain ada masalah. Semoga akur terus, semakin banyak ilmu yang kita dapat, semoga makin bermanfaat buat ke depan ntar. Semoga kita semua bisa tetap semangat. Terus habis itu juga yang terpenting kita semua tetap sehat, karena kan sekarang masih pandemi. Terus juga sebenarnya pengennya itu kan ini Cau terakhir ya, Cau 6, terus habis itu kita lulus. Pengennya sih paling enggak sebelum kita lulus itu kita bisa ketemu sekali semua sama-sama PPA 49. Semoga lebih menyenangkan pastinya, semoga lebih semangat juga. Terus pokoknya semoga lebih lebih mengesankan, karena ini kan Cau kita terakhir, maksudnya kayak ini terakhir kita bareng-bareng ber-43 gitu sih. Ya semoga kita bisa lebih baik lagi menjalaninya
dinikmati aja, menjalankan tugas kita selayaknya sebagai mahasiswa, belajar. Nah, karena kita udah bareng-bareng lewatin dari CAU 1 sampai CAU 5 ini, dan kita tinggal jalanin 1 CAU lagi. Semoga PPA 49 itu terus kompak, terus semangat buat jalanin PPA ini. Jangan sejak CAU 5 please. Kita tetap bisa saling bantu, tetap bisa saling jaga, yang pasti saling support dan menurunkan egoisme masing-masing. Sangat. Semoga bisa lebih bernafas dibanding CAU 5. Udah itu doang sih, karena udah capek banget. Semoga di CAU 6 selanjutnya tugasnya nggak banyak, terus lebih mudah, terus lebih santai lagi. Semoga dosennya itu lebih pengertian, tidak kasih tugas yang begitu banyak. Ya meskipun tetap ada tugas, tapi tugasnya jangan berat dong, pusing-pusing. Semangat guys.